Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak pengurus syuhada, Pak Ketua RW, RT, serta alim ulama jadi pandai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya jemaah Masjid Syuhada dan teristimewa ini anak-anak kami yang tekun setiap malamnya mendengarkan santapan rohani Ramadan. Semoga Allah memberikan hidayah untuknya kepada kita bersama. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah hampir separuh menjalankan ibadah puasa dan sudah mulai di puncak dan mulai menurun nanti sebentar lagi. Dan pas giliran saya malam hari ini, ya sebenarnya saya sangat bangga sekali diundang ke Masjid Syuhada karena sudah sangat lama sekali tidak menginjakkan kaki di sini. Ya mungkin sudah lebih 10 atau 15 tahun yang lalu, karena kita dipisahkan oleh COVID ya. Setelah COVID tidak ada lagi jalan-jalan sore, tidak ada jadi terjadi pergeseran kehidupan. Sebelum santapan rohani Ramadan ini kita mulai, ya terlebih dahulu saya mohon maaf nanti sekiranya ada yang tersinggung baik sengaja ataupun tidak sengaja. Bisa kan Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih. Kemudian mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuknya. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya hanya ingin sedikit bukan ceramah mungkin ya, sekedar bahasa sekarang tuh sharing gitu ya. Ya mungkin ada sedikit pengetahuan yang saya miliki, dan sebenarnya ketika saya ceramah itu, maaf tidak ceramah, mengajari diri sendiri sebenarnya. Karena begitu saya berbicara di sini, saya ingat apakah saya sudah melakukan apa yang saya katakan. Nah, ini yang masalahnya. Jadi Ustadz ini masalahnya itu ngomongnya enak itu, tapi melaksanakannya yang susah. Karena itu mari kita berserah diri kepada Allah, senantiasa meminta hidayahnya. Semoga kita senantiasa diberi hidayah Allah diberi petunjuk. Ya, sehingga nanti kita mengikuti sunnah Rasul, sunnah Allah, firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tema atau judul malam hari ini sedikit agak berbeda. Sebenarnya sama saja. Ya, puasa ini adalah pendidikan, pembentukan kepribadian mukmin. Tapi agak sedikit digeser. Ya, berpuasa berarti berjalan menuju kebahagiaan. Bahasa agamanya berpuasa berjalan menuju surga. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak tahu apakah kita sudah menyadari apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini. Apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita capai. Coba kita tanya anak-anak kita yang nyata, kira-kira tujuan hidupnya apa? Mahum, cita-citanya apa? Tujuan hidup mungkin nggak tahu. Cita-citanya apa? Ayo, siapa yang punya cita-cita? Wah, ini belum punya cita-cita ini. Ada yang
punya cita-cita? Ayo, apa cita-citanya? Nggak punya? Ya, mari. Dulu waktu kecil-kecil saya diajari, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Pantas saya tidak bisa mencapai cita-cita saya kan, setinggi langit. Kapan mau tercapai? Jadi ini anak-anak kami ya, bercita-citalah. Apa cita-cita? Tentu kita bapak-bapak, ibu-ibu, saya dulu bercita-cita mau jadi polisi. Tapi masa sekarang cita-cita jadi polisi? Itu bukan cita-cita, itu menghayal kan. Ya, syarat untuk jadi polisi usia maksimal berapa ya? 22 tahun ya. Ya, ini usia sudah hampir 60 tahun, ya bisa jadi Pak RT aja, nggak bisa lagi gitu kan. Ya, kan nggak mungkin kan. Ya, maka sebenarnya apa cita-cita kita? Nggak usah dijawab, tapi dijawab dalam hati ya. Apa ya cita-cita bapak-bapak, ibu-ibu apa? Saya khawatir ibu-ibu nggak punya cita-cita ini. Ya, oke, silakan. Saya beri waktu setengah menit untuk ucapkan cita-cita saya adalah apa. Bapak ibu yang berbahagia, udah sampai setengah menit ya belum ya? Ya, setengah menit udah ya. Saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang ulama, tapi saya hanya belajar agama. Jadi kalau ada MAG itu ya masih karena belajar agama. Ya, belajar agama karena formal, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tidak formal. Ya, karena saya formal ya ada gelarnya itu kan. Tapi mungkin gelarnya tidak sebanding dengan pengetahuan yang dimiliki. Ketika kita menanya diri kita, sebenarnya apa tujuan hidup kita? Ya, kalau anak-anak tadi cita-citanya apa? Karena saya bukan ulama, bukan orang memiliki pengetahuan yang banyak tentang agama. Kemudian saya dengar ustadz katakan bahwa nanti di dalam surga itu orang semuanya berbahasa Arab. Maka orang yang tidak bisa berbahasa Arab tidak akan masuk surga. Wah, gimana caranya ini? Maka saya terpaksa sekarang belajar bahasa Arab. Jadi maaf Bapak Ibu, saya doktor, tapi saya sekarang sedang belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab saya belum bagus gitu kan. Saya tidak tahu Bapak Ibu protes atau tidak dengan pernyataan itu, bahwa nanti di surga itu orang berbahasa Arab. Jadi kan tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa masuk surga. Kemudian saya belajar dikit-dikit, belajar bahasa Arab. Ya, kiranya benar ya. Kenapa? Bapak-bapak mau masuk surga atau tidak? Oh, ditukar bahasanya. Ada nggak orang yang tidak mau bahagia? Semua orang mau bahagia. Semua orang mau masuk surga. Maaf ini ada lelucon dikit Pak Ibu ya. Tapi serius. Jadi kiranya Bapak Ibu, menurut logika bahasa, orang yang mau masuk surga tidak akan pernah masuk surga. Ya, orang yang mau masuk surga tidak akan pernah masuk surga. Karena itu judul malam ini puasa berjalan menuju surga. Karena kalau mau, Bapak Ibu mau ke masjid. Pernahkah Bapak Ibu sampai ke masjid? Tidak. Selagi Bapak Ibu masih mau, tidak akan pernah sampai ke masjid. Tapi bagaimana Bapak Ibu sampai ke masjid? Bapak Ibu berjalan ke masjid baru sampai ke masjid. Kita masuk ke dalam surga baru kita ada di dalam surga. Tapi kalau mau tidak akan pernah sampai masuk surga.
dalam ayat yang hampir setiap malam dibacakan oleh penceramah, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Bukan semua orang, tapi orang-orang beriman. Bapak Ibu yang berbahagia, kiranya puasa itu bukan dimulai dari nol. Jadi kayaknya puasa itu bukan SPBU, karena kalau kita beli bensin mulai dari nol ya Pak. Tidak. Puasa itu dimulai dari iman. Maka orang yang tidak beriman tidak perlu puasa. Kenapa? Karena modal awal untuk bisa menikmati puasa, untuk bisa menikmati puasa adalah iman. Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang paling berbahagia di dunia ini menurut saya adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu hobi puasa. Ini sebenarnya saya memerintahkan diri saya sendiri, ayo mulai hobi puasa, hobi, jadikan hobi itu puasa. Sehingga ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, apa yang akan kita makan pagi ini? Kata Aisyah, ya Rasulullah, semua bekal makanan kita sudah habis, kita sedekahkan semalam. Maka apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, karena itu saya puasa hari ini. Apa yang kita lihat di sini? Rasulullah senang puasa. Maka orang yang tidak beriman, puasa bukan akan menyenangkan, tetapi akan membuat menderita. Ya, akan membuat menderita, lapar, haus, dan segala macamnya. Apa gunanya puasa itu? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Inilah penghuni surga. Malam ini saya hanya ingin menyampaikan satu ciri orang yang bahagia. Apa? Salah satu ciri orang bahagia adalah orang itu tenang hidupnya. Bagaimana tahu kita melihat orang itu tenang hidupnya? Caranya adalah kita lihat, pernahkah dia marah? Oh sering. Sekarang saya bertanya, kalau marah itu perasaan kita senang atau tidak? Ada nggak orang merasa senang marah? Bapak Ibu, nanti kalau marah silakan ukur tensi. Lihat denyut jantung, pertanda marah adalah neraka dunia. Semakin sering kita marah, semakin tinggi tekanan darah, dan semakin berpotensi besar untuk stroke. Maaf kalau ada yang stroke, ya mari belajar untuk mengurangi marah. Maka puasa sebenarnya adalah melatih kita, karena sambil melatih kita untuk menahan nafsu, ya, menahan nafsu makan, minum, nafsu biologis. Maka kita juga diwajibkan, diperintahkan untuk menahan amarah. Maka dia mengatakan, ya, kalau Anda diganggu orang, ya, ada orang yang menyebabkan Anda kira-kira marah, inti saya sedang menahan. Menahan apa? Tidak boleh marah. Bapak Ibu, untuk bisa menjadi orang tidak pemarah bukan sederhana. Tetapi yang pertama tadi, keinginan, niat kita untuk tidak marah lagi. Bagaimana caranya? Iman. Apa itu iman? Iman kepada Allah. Bagaimana? Yakin gak Bapak Ibu semua yang ada ini diciptakan Allah? Istri kita siapa ciptakan? Anak kita siapa ciptakan? Kucing siapa ciptakan?
Motor ya diciptakan oleh manusia, manusia diciptakan Allah. Sekarang pertanyaannya, layakkah kita yang hinain memarahi ciptaan Allah? Maka kalau mulai marah, ciptaan Allah, ciptaan Allah, ciptaan Allah. Ingat, saya iman kepada Allah bahwa itu semua diciptakan Allah. Saya tidak layak untuk marah kepada ciptaan Allah. Bapak Ibu, kalau ada di tempat ini yang bukan ciptaan Allah, saya akan marahi. Tapi Bapak Ibu kayak ciptaan Allah semua kan? Yakin ciptaan Allah? Maka saya tidak layak untuk memarahi. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan, bahwa dengan puasa kita latihan menahan amarah. Karena kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, fala akal jannah. Janganlah kamu marah, jangan marah, jangan marah. Kalau Anda bisa menahan marah, maka Anda akan mendapatkan surga. Anda akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, dan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.